Hengki berlari dengan panik, tersisa Tracy yang sedang menangis di tengah hujan sambil memeluk Bibi Juni. "Nona." Bibi Juni menggenggam erat tangan Tracy, mulutnya memuntahkan darah, tetapi masih berusaha keras memanggilnya, "Nona." "Bibi Juni, jangan takut. Bibi akan baik-baik saja. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu." Tracy menangis gemetar. "Bibi tidak boleh pergi. Saat ini, aku tidak punya siapa-siapa. Aku hanya punya Bibi." Jika Bibi Juni pergi, hidupnya sungguh tidak ada harapan lagi. Dia bahkan rela yang mati tertembak adalah dirinya. Dia tidak ingin terjadi apa-apa pada Bibi Juni. "Nona." Mata Bibi Juni terbuka lebar-lebar, air matanya tidak berhenti mengalir bersama air hujan. Beserta dengan darah, dia berusaha keras mengucapkan sebuah kalimat, "Harus terus hidup, terus hidup, terus hidup." "Bibi Juni." Baru saja Tracy ingin bicara, tangan Bibi Juni sudah menggantung. "Bibi Juni, Bibi Juni." Suara tangis gemetar memanggil namanya dengan pelan. "Bibi Juni, jangan menakutiku. Bangunlah, bangun." Bagaimanapun dia memanggilnya, Bibi Juni tetap tidak merespon apa-apa. Dia jatuh dalam pelukan Tracy, sedikit pun tidak bergerak. Yang pernah begitu akrab, penuh kasih sayang terhadapnya, tidak merespon apa-apa lagi. Tracy khawatir dan membuka matanya dengan lebar, membuka mulutnya besar-besar ingin meneriakinya, tetapi sepatah kata pun tidak keluar. Dia tidak berani percaya Bibi Juni yang pernah memberinya kehangatan yang tak terbatas benar-benar sudah meninggalkannya. "Tidak." Tracy memeluk Bibi Juni dengan erat hingga gemetar. Setelah waktu yang lama, dia mengangkat kepalanya dan menangis dengan sangat pilu. Seperti seekor binatang yang putus asa, dia mengeluhkan ketidakadilan nasibnya. Dia tidak mengerti sebenarnya apa kesalahannya, kenapa Tuhan menghukumnya seperti ini. Gaun pengantin yang putih bersih sekali lagi terkena noda darah. Hanya saja kali ini adalah darahnya Bibi Juni. Dia berharap itu adalah dirinya. Tidak lama kemudian, mobil ambulan datang memeriksa Bibi Juni di tempat, lalu menyampaikan, "Maaf." Di sampingnya, Hengki panik, tidak tahu bagaimana menghiburnya. Hanya bisa berkata berulang-ulang, "Maaf, maaf." Orang dari pihak rumah sakit bicara beberapa kalimat. Tracy tidak merespon apa-apa. Mereka hanya bisa pergi. Hanya tersisa Hengki berdiri di sampingnya, seorang diri menatapnya dengan kasihan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tracy duduk di tengah hujan sambil memeluk Bibi Juni. Duduk dari siang hingga senja. Hari sudah malam, langit sudah gelap, dan hujan masih turun. Hujannya tidak besar, tetapi sudah membasahi Tracy hingga darahnya menjadi bersih. "Tracy, bawa Bibi Juni masuk." Hengki membujuknya dengan hati-hati. "Jangan biarkan dia kehujanan." Mendengar kalimat ini, Tracy menundukkan kepala melihat Bibi Juni yang ada di pelukannya. Akhirnya dia merespon. Dia bangun dengan gemetar, menyeret tubuh Bibi Juni yang berat. Dia menangis dan berkata, "Aku antar Bibi pulang. Kita pulang." "Aku bantu." Hengki hendak menghampiri. "Awas!" Tracy berteriak. Hengki kaget, dia buru-buru mundur.
Tracy mengeluarkan seluruh tenaga menyeret Bibi Juni ke dalam rumah, tetapi baru beberapa langkah kepalanya kembali mengalami sakit yang parah, seperti ada sebilah pisau yang sedang berputar, merobek otaknya hingga berkeping-keping. Tracy berlutut di tanah, satu tangannya memegang kepalanya, satu tangan lainnya menggenggam erat tangan Bibi Juni, tidak ingin melepaskannya. Tracy, kamu? Kenapa kamu? Hengki kaget hingga berteriak, "Kamu jangan menakut-nakutiku. Aku panggilkan dokter." Hengki buru-buru berlari, darah mengalir dari hidung Tracy, menetes ke tubuh Bibi Juni. Rasa sakit yang hebat masih terus menyebar, hampir membuat kepala Tracy pecah. Tracy kesakitan hingga terjatuh di tanah, melihat langit yang sedang turun hujan lebat, langit yang gelap, hanya ada keputusasaan di hatinya. Perlahan-lahan dia menutup matanya, menerima nasibnya, menerima kedatangan kematian. Di saat ini telinga Tracy terngiang ucapan Bibi Juni, "Nona harus terus hidup, terus hidup, terus hidup." Di saat yang sama, suara tangisan anak-anak juga terngiang di tengah hujan. "Mami, Mami, Mami, kami menunggu Mami pulang." Perlahan-lahan Tracy membuka matanya kembali. Di depan matanya muncul bayangan ayahnya. Ayahnya sedang melihat Tracy dari atas langit, seolah berkata kepadanya, "Tracy, kamu harus terus hidup." Ketiga suara ini membentuk sebuah kekuatan yang sangat besar, memotivasi Tracy. Matanya berkedip, tangannya yang lemas tak bernaga perlahan-lahan dikepal menjadi sebuah tinju. Mata yang putus asa sekali lagi menyalakan cahaya. Itu adalah cahaya kebencian. Ingin membuatnya mati, dia malah tidak mati. Dia harus tetap hidup. Dia harus membuat orang-orang yang mencelakainya dapat ganjaran yang sama. Mengandalkan keinginan hidup yang kuat, Tracy mengepalkan tinjunya dan bangkit, sedikit demi sedikit merangkak ke sebelah kanan. Di sana ada sebuah ponsel Linda yang meninggalkannya, layarnya masih berkedip. Tracy merangkak dengan susah payah, darahnya mengalir. Gaun pengantin yang awalnya putih bersih menjadi kotor akibat campuran darah dan air berlumpur. Namun dia tidak peduli, ini semua tidak dapat menahan keinginan hidupnya yang kuat. Akhirnya Tracy merangkak sampai ke tujuan. Dia mengulurkan tangan yang penuh darah, dengan gemetar memungut ponsel, menekan nomor telepon yang selalu dia ingat dalam hatinya. Ayahnya pernah berkata saat menemui jalan buntu, "Hubungilah nomor telepon ini, orang di telepon sana akan menyelamatkannya seperti dewa yang turun dari langit." Setelah itu dia akan memiliki kehidupan yang baru. Dering pertama, dering kedua, dering ketiga, beberapa dering sibuk. Akhirnya di seberang sana terdengar sebuah suara rendah laki-laki. "Halo, aku adalah Putri Bellamor. Aku di kota Chiang Mai. Tolong aku, tolonglah aku." Tracy menggunakan sisa tenaganya dengan susah payah mengucapkan kalimat ini, lalu ia pun pingsan. Di sana, di saat ini Hengki membawa dokter buru-buru menghampirinya. Tracy, bangunlah." Layar ponsel masih menyala hingga mobil ambulan melindasnya, baru akhirnya terputus. Layar ponsel berubah menjadi retak hingga menjadi serpihan, sungguh tidak bisa digunakan lagi. Hujan lebat masih turun, langit sangat gelap, suram seolah sedang menunjukkan kepahitan hidup.
Di mobil ambulan, Hengki dengan cemas bertanya, "Bagaimana dia? Apa meninggal?" "Tidak, tapi kondisinya sangat parah. Selain itu, bibi gemuk itu sudah tidak terselamatkan." Mendengar perkataan ini, Hengki terlihat serius, buru-buru menelpon seseorang memberitahu padanya semua yang terjadi hari ini. Begitu orang itu mendengar, raut wajahnya berubah seketika, buru-buru membawa ponselnya dan pergi mencari Sanjaya. Di saat ini Sanjaya sedang di ruang kerja membuatkan teh untuk tuan besar, sedang membahas tindak lanjut negosiasi. Kemudian pengawal bergegas masuk, melapor dengan panik, "Terjadi sesuatu pada Nona Tracy." "Apa?" Sanjaya buru-buru bertanya, "Apa yang terjadi?" "Mereka diserang. Bibi Juni meninggal ditembak. Nona Tracy terluka parah di ambang kematian." Perang. Cangkir teh di tangan tuan besar terjatuh ke lantai, buru-buru bertanya, "Kenapa bisa seperti itu? Siapa yang melakukannya?" "Tidak tahu," kata Hengki, "informan kita, seorang perempuan dari negara kita, tapi tidak tahu siapa." "Cepat," tuan besar segera memerintah Sanjaya, "kamu bawa orang ke sana." "Tidak, hubungi dulu orang yang ada di Thailand untuk melindungi Tracy, dan segera berangkatlah ke Thailand." "Baik." Sanjaya segera melaksanakannya. Di saat ini, pengawal yang lain juga terburu-buru datang melapor, "Tuan besar, Tuan Daniel kabur. Sekarang sedang di perjalanan menuju bandara. Seharusnya dia juga sudah tahu kabar ini." "Hah? Kenapa bisa begitu?" Wajah Sanjaya berubah. "Bukankah sudah dibius dan dikunci di ruang bawah tanah? Kenapa bisa keluar?" Tuan besar sangat cemas. "Cepat, segera pergi ke bandara." "Baik." Daniel menyetir mobil menerobos ke bandara seperti orang gila. Di saat ini matanya berubah menjadi warna merah tua, hampir meneteskan darah. Di dalam hatinya dia tidak berhenti berkata, "Tracy, tunggu aku segera datang." Demi meminta Victoria menggantikan Tracy, tuan besar sendiri yang memberi obat pada Daniel lalu menguncinya di ruang bawah tanah rumahnya. Dia pingsan selama 3 hari 3 malam. Saat terbangun, semuanya sudah tidak bisa diubah lagi. Semua jejak yang berkaitan dengan Tracy diubah menjadi Victoria, bahkan sudah diumumkan ke publik. Saat Daniel mengetahui hal ini, dia sangat marah, namun dia dikunci, sama sekali tidak bisa keluar, juga tidak bisa mengubah apapun. Tuan besar menguncinya hingga saat ini, menunggu setelah besok Tracy meminum obat sebotol penawar yang terakhir. Dia akan mengutus orang untuk mengantar Tracy ke tempat lain, tempat yang tidak diketahui Daniel, kemudian baru membebaskan Daniel. Namun tidak disangka, belum sampai hari esok sudah terjadi masalah. Daniel memikirkan cara untuk kabur keluar. Dia mencuri ponsel seorang pengawal, menghubungi Thomas dan Dian, dan mengetahui bahwa sesuatu terjadi pada Tracy. Dia segera mencuri sebuah mobil, bergegas ke bandara seperti orang gila. Di saat yang sama, tuan besar juga membawa orang buru-buru menuju ke bandara. Dia berharap dapat mencegah Daniel jangan sampai terjadi sesuatu. Sedangkan Sanjaya menghubungi orang-orang keluarga Valens di Bangkok, mengutus mereka segera ke kota Chiang Mai untuk melindungi Tracy. Sayangnya mereka terlambat selangkah. Mobil ambulan yang ditumpangi Tracy yang tinggal 2 km lagi sampai di rumah sakit ditabrak oleh sebuah mobil SUV. Terdengar suara bam yang keras. Mobil ambulan menabrak tiang listrik di tepi jalan. Mobilnya berguling dan terdengar suara sirene darurat dari mobil itu. Tutut, tutut. Perawat yang ada di dalam mobil buru-buru merangkak keluar. Hengki merangkak dari samping jendela lalu menyeret Tracy yang pingsan dan tak sadarkan diri.
Tidak jauh dari sana, Linda yang ada di dalam mobil mengarahkan ponsel ke arah mobil ambulan. Dia mengambil video dan berbicara pada orang di video itu. Apa kamu sudah melihatnya? Orang dari keluarga Wellens akan segera datang. Tracy harus mati sekarang juga. Presiden Devina yang ada di seberang telepon memerintah dengan tergesa-gesa. Aku tahu. Linda membuat isyarat tangan. Beberapa pengawal kulit hitam turun dari mobil. Dor, dor, dor. Terdengar suara tembakan. Dalam sekejap para staf medis berhenti. Hengki takut hingga mengangkat kedua tangannya. Ia berteriak ketakutan. Jangan bunuh aku. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu apa. Dor. Sebuah suara tembakan. Hengki jatuh ke genangan darah. Secara langsung tanpa berbasa-basi, satu tangan Linda memegang ponsel, satunya memegang pistol. Di tengah hujan yang mulai berhenti perlahan-lahan dengan dingin menatap Tracy yang ada di dalam genangan darah. Seluruh gaun pengantin yang dipakai Tracy sudah penuh dengan noda darah. Hujan dan lumpur membasuh tubuhnya yang dingin seperti seorang mayat. Linda menendang kepala Tracy dengan kakinya, tidak ada pergerakan. Dia pun berjongkok dengan pistolnya memukul wajah Tracy. Hei, bangun. Kalau begini, sudah tidak seru. Cepat lakukan. Presiden Devina yang ada di ujung telepon menggertakkan gigi berteriak dengan marah. Kenapa terburu-buru? Linda mencubit Tracy. Dia ingin Tracy bangun. Dia ingin melihat Tracy memohon belas kasihannya. Dengan begitu barulah dia merasa senang. Linda, cepat lakukan. Presiden Devina memerintah dengan tergesa-gesa. Apa kamu mau mati? Linda sedikit kesal langsung memutuskan teleponnya. Dia berdiri lalu menendang Tracy lagi dan lagi. Akhirnya Tracy bergerak. Ini baru benar. Linda membalikkan wajah Tracy dengan kakinya. Tracy, lihat aku. Tracy membuka mata perlahan-lahan dengan penglihatan yang kabur. Dia melihat Linda. Perlahan-lahan di sorot matanya muncul kebencian yang amat dalam. Bagus sekali. Memang pandangan seperti inilah yang aku inginkan. Linda tertawa dengan senang mengarahkan pistol ke arah Tracy. Memohonlah padaku. Mungkin aku bisa membuatmu mati dengan cepat. Tracy membuka mulut, suaranya serak ingin mengatakan sesuatu, tetapi suaranya terlalu kecil sama sekali tidak terdengar jelas. Apa? Linda berjongkok mendengarkan suaranya. Kamu harus hidup baik-baik. Tracy berusaha bicara. Aku pasti akan kembali membalaskan dendamku. Mata diganti mata, gigi diganti gigi. Hahaha. Linda tertawa sambil melihat ke langit. Dia seolah sedang mendengar lelucon terkonyol di dunia. Tracy, apa kamu bodoh? Kamu sudah mau mati, tahu tidak? Kamu malah ingin balas dendam padaku. Menjadi hantu gentayangan balas dendam padaku. Konyol sekali. Hahaha. Dalam hujan badai ini, suara tawa arogan Linda yang diliputi nada mengejek menggelegar. Ia baru berhenti tertawa setelah beberapa lama, lalu menggunakan pistol menepuk-nepuk wajah Tracy. Wanita bodoh, pantas saja kamu jatuh terpuruk. Jika kamu sungguh menjadi hantu gentayangan, ingat datang mencariku. Oh ya, sebenarnya tidak seharusnya kamu menyalahkanku. Awalnya, aku ingin membiarkanmu hidup agar kamu dapat merasakan penderitaan ini. Tapi keluarga Wellens tidak sabar menunggumu mati. Apa boleh buat? Coba lihat.
Linda menunjuk pengawal berbaju hitam di belakangnya dan beberapa mobil off-road. Semua ini adalah milik keluarga Wellens. Apa kamu paham? Sekarang keluarga Wellens tidak ingin kamu hidup semenit lebih lama di dunia ini. Keberadaanmu menjadi ancaman dan penghinaan bagi mereka. Apa benar yang kamu katakan? Tanya Tracy dengan menggebu-gebu. Kamu pikirkan saja sendiri, mereka sudah menghapus seluruh jejak keberadaanmu. Mereka mencari seseorang yang dapat menggantikan posisimu. Mana mungkin mereka membiarkanmu hidup di dunia ini? Linda tertawa mencibir. Hanya dengan kamu mati, mereka baru bisa tenang. Aku sungguh tidak perlu berbohong pada orang yang akan mati. Ketika mendengar ucapan ini, secercah harapan terakhir di dalam mata Tracy meredup. Tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin, kedua tangannya mengepal. Ada benih kebencian yang mulai tertanam di dalam hatinya. Sampai jumpa, Tracy Smith. Linda menodong pistol ke arah Tracy. Saat jadi hantu nanti, tolong cerdik sedikit, jangan sampai ditipu laki-laki lagi. Setelah berbicara, dia menarik pelatuk bersiap menembak. Tepat di momen kritis ini, terdengar suara raungan dari langit. Angin kencang menyapu kemari. Linda menutup mata menggunakan tangannya secara tak sadar. Ia mendongak melihat ke atas. Belasan helikopter terbang dari segala arah. Salah satu helikopter sedang melayang di atas kepalanya, menyebabkan angin kencang dan hampir menerbangkannya. Para pengawal melindungi Linda dan hendak melarikan diri ke arah mobil, tetapi belum beberapa langkah mereka sudah terbang terlempar oleh angin kencang. Linda sangat marah hingga mengarahkan pistolnya ke helikopter. Dor! Sebuah peluru menembak pergelangan tangan Linda. Linda berteriak kesakitan. Ia meringkuk di tanah menderita. Beberapa pengawal sedang bersiap menyerang, tapi ketika melihat simbol emas di helikopter, mereka semua ketakutan. Orang dari keluarga Moore, Tuan L, yang legendaris itu. Kabin helikopter dibuka, belasan orang berbaju hitam turun ke bawah dari langit menggunakan kumparan terbang. Pada saat bersamaan, helikopter yang di tengah turun sesosok pria berbadan ramping dan tinggi. Ia mendarat di hadapan Tracy dan menatap Tracy dari arah atas. Tracy sedang berbaring di atas genangan darah. Melalui penglihatan samar-samar memandang pria misterius di hadapannya. Muda, dingin, ada aura dominasi di tengah alisnya dan juga aura misterius. Telepon? Kamu yang meneleponnya? Pria itu berbicara. Iya. Tracy berusaha mengucapkan satu kata itu. Ia masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi sudah tidak ada tenaga lagi. Pria itu berjongkok lalu menggunakan tangannya menyingkirkan rambut berantakan Tracy untuk melihat wajahnya yang ternodai darah. Setelah melihat wajahnya dengan cermat, ujung bibirnya terangkat. Ternyata memang Putri Bibi.